Ahmad lahir di Jakarta 19 Februari 1981, menempuh pendidikan di TK dan SD Islam Al-Azhar Pusat Sisingamangaraja, kemudian melanjutkan Tsanawiyah dan Aliyah di Pondok Pesantren Al-Masturia Sukabumi, Jawa Barat, melanjutkan pendidikan tinggi di Ma'had Universitas Abu Nur Syekh Kaftarul Damaskus Suriah, pendidikan tafsir Al-Quran Hadis dan pelatihan dakwah di Akademi Dakwah Asuryaniyah dan ilmu filsafat di Universitas Paramadina. Pada saat ini Ustazah aktif mengisi pengajian dan majelis taklim di Jabodetabek dan juga mengisi stasiun radio program Cahaya Sore dan Muhasabah Hati 95,5 Ras FM Jakarta, menjadi narasumber program Islam Itu Indah Trans TV, program Satukan Soft Indonesia TVRI, dan program Damai Indonesiaku TV One. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ustazah Khotrul Nadasha Trialsi, waktu dan tempat kami persilakan. Iya, oh iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Segenap warga Bintaro atau Geraha Raya semuanya, wabil khusus ketua acara, ketua majelis Ibu Wiwin dan pengurus-pengurusnya, para ustadzah, para guru-guru, tokoh masyarakat, alim ulama yang mohon maaf nggak saya absen satu-satu, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa cinta dan takzim saya. Terima kasih kepada pengatur acara Kak Naila yang memberikan kesempatan waktu kepada saya. Alhamdulillah, syukur nikmat pada pagi yang sangat cerah ini Allah kasih kita nikmat iman Islam, sehat panjang umurnya, sehingga kita bisa berkumpul kembali di majelis ilmu, di majelis yang insya Allah membawa kebaikan buat kita, akan menambah kualitas kita sebagai hambanya Allah, sebagai umat dari Nabi kita Muhammad SAW. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Alhamdulillah, majelis hari ini penuh berkah. Apalagi hari ini bersamaan dengan hari pertama dari bulan Rabiul Awal. Dan sepertinya kalau melihat tema cocok ya, bahwa yang dibahas adalah terkait dengan bagaimana meneladani akhlak mulia dari baginda Rasulullah SAW, khususnya kita sebagai seorang muslimah. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita minta kepada Allah, kita awali dengan Fatihah Ummul Quran. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita dapat ilmu yang berkah dan manfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itilkan niyah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu-ibu jemaah sekalian, ada yang udah pernah ketemu sama saya? Gimana? Mungkin suka nontonnya di Islam Itu Indah Trans TV. Jamaah, alhamdulillah ya, nonton terus ya Bu, setiap hari tayangnya, temanya berganti-ganti, narasumbernya pun berganti-ganti, tapi insya Allah ilmu yang disampaikan ringan dan bermanfaat buat kita. Jam 5 pagi di Trans TV. Atau suka nonton di YouTube? Suka ngeliatnya di YouTube atau di TikTok gitu ya? Sekarang pun juga saya lagi berusaha live. Kenapa? Karena ayo kita syiarkan, kita hidupkan media sosial kita dengan kajian-kajian yang insya Allah membawa kita semakin dekat kepada Allah.
Jangan sampai, mohon maaf, yang terlena dengan tayangan-tayangan yang membuat kita lalai, sehingga bukannya tambah dekat sama Allah, makin jauh sama Allah. Na'udzubillah. Baik jemaah sekalian, tema hari ini adalah meneladani akhlak mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini adalah hari pertama dari bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, terima kasih. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita harus jadikan momentum hari ini, bulan ini harus semakin dekat dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita agar kita semakin dekat? Tentu yang pertama, biar punya cinta sama Nabi. Ibu kira-kira kalau disebut nama baginda Rasul, hati getar apa enggak? Benar. Karena kalau getar itu tanda-tanda hati kita punya cinta. Kalau nama suami ibu disebut, getar apa enggak? Enggak ada kayaknya yang jawab ini. Enggak, kayaknya ustazah sekarang udah enggak getar lagi. Dulu gimana? Kalau dulu getar atau enggak? Dulu kayaknya ketika suami datang, udah kedengeran suara motornya, suara langkahnya, udah deg-degan hatinya. Dulu zaman masih pengantin baru. Kalau sekarang gimana? Kata ibu-ibu, bodo amat ustazah. Masya Allah. Cinta itu dibuktikan dengan sebuah getaran hati. Kalau ada sesuatu tergetar di hati, berarti ada rasa. Rasa apa? Mudah-mudahan ada rasa cinta. Cintanya, makanya jangan punya cinta yang salah. Cintalah kepada siapa yang bisa membawa kita dekat dengan surga. Cinta yang benar adalah cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kata baginda Rasul, almar'u ala man ahabba. Ya, maka kalau Nabi SAW, seseorang itu seseorang itu nanti kelak bersama dengan siapa yang dia cintai. Jadi kalau kita punya cinta sama seseorang, cinta kepada siapa, nanti cinta itu akan terbawa sampai nanti mudah-mudahan kita bersama di hari akhirat. Oleh karena itu punya cinta jangan salah. Cintailah sesuatu yang bisa membawa kita dekat dengan syurga. Siapa yang bisa bikin dekat kita sama syurga? Mungkin kita cinta dengan majelis ilmu, cinta dengan para guru-guru, tapi yang tidak boleh berkurang cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian, dulu ketika baginda Rasul sedang khutbah Jumat, ada orang Badui, orang Arab itu ia bertanya kepada baginda Rasul ketika baginda Rasul sedang menceritakan tentang hari kiamat. Kata baginda Rasul, hari kiamat itu dahsyat, ya, harus kita persiapkan dan lain sebagainya. Ada orang gunung, orang Arab, orang kampungnya, orang yang tinggal di gunung maksudnya, ya, bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan tuh datangnya hari kiamat? Baginda Rasul, apa yang kau sudah siapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kemudian jawaban orang Badui tersebut, orang Arab tersebut, orang yang tinggal di gunung tersebut, Rasul, saya punya cinta untukmu. Hidup saya itu mungkin gak banyak amalan-amalan, saya gak banyak sedekah karena uang pun terbatas, tapi setiap hari itu saya selalu menanamkan cinta kepadamu. Bu, Assalamualaikum. Ini masih pada melek matanya nih. Ini di cuaca begini lumayan nih, bikin matanya sepet kayaknya ya. Kakinya aman ya? Udah pada selonjor? Ya nggak apa-apa lah. Apa yang kau siapkan? Kata baginda Rasul, kata orang tersebut, aku memiliki modal cinta untukmu. Cinta kepada Allah dan cinta kepadamu ya Rasulullah. Baginda Rasul langsung menjawab, anta ma'aman ahbabta, kelak kamu nanti bersama dengan siapa yang kau cintai. Jadi sebelum saya masuk ke dalam tema terkait dengan amalan apa, terkait dengan akhlak mulia untuk muslimah, maka biar punya modal cinta dulu sama Nabi. Karena kalau kita cinta, apa yang Nabi anjurkan maka mudah kita laksanakan. Kalau nggak cinta tuh kayaknya masih ada setengah-setengah gitu ya. Karena itu momentum hari ini, momentum majelis ini
apalagi momentum Rabiul Awal, kita niatkan untuk apa? Untuk bisa menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Cintanya harus nambah. Almar'u ala man ahabba. Seseorang itu kelak nanti di hari akhirat bersama dengan siapa yang dia cintai. Kalau punya cinta sama Nabi, insya Allah kelak nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian, cinta itu rasa, tapi rasa yang harus dibuktikan. Ya, kadang-kadang kalau ditanya ibu kenapa mencintainya, nggak tahu ya, pokoknya cinta aja gitu. Tapi ketika dengan baginda Rasul, kenapa kita mencintai baginda Rasul? Banyak alasannya. Yang pertama, karena memang baginda Rasul layak untuk kita cintai. Baginda Rasul punya akhlak yang mulia. Baginda Rasul menjadi uswatun hasanah, suri tauladan untuk kita. Dan yang paling gampang ibu pahami adalah kenapa kita mencintai Rasul? Karena Rasulnya pun mencintai kita luar biasa. Bu, suami sayang banget sama ibu, semakin hari semakin cinta. Kira-kira ibunya makin cinta apa enggak? Kayaknya ibunya makin bucin. Ada orang yang mencintai kita, maka kita otomatis akan terbawa untuk lebih mencintainya, untuk bisa mencintainya. Tapi kadang-kadang ada ujian juga ketika kita menghadapi seseorang yang tidak mencintai kita. Kita cinta sama dia, cintanya nggak berbalas, ya lama-lama cinta kita akan menurun, akan menyusut. Tapi kalau kita punya lawan, punya teman, punya pasangan yang mencintai kita setiap saat, maka pasti akan tumbuh kecintaan kita. Jadi alasan kita harus punya cinta kepada baginda Rasul, cinta baginda Rasul nggak akan pernah luntur untuk kita umatnya. Halo, assalamualaikum. Kalau nih kita sadarin Nabi itu cintanya luar biasa sama kita, maka insya Allah hati kita pasti akan penuh dengan kecintaan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Makanya yang pertama adalah sholawat itu harus ada dalam kehidupan kita. Ya, ibu kalau setiap hari baca sholawat berapa kali? Halo, assalamualaikum. Sholawat itu bentuk cinta kita sama Nabi. Kenapa? Bukankah perintah dari Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bu, assalamualaikum. Allah memerintahkan sholat, Allah enggak sholat. Allah memerintahkan beribadah terkait dengan sedekah, Allahnya pun tidak menjalankannya. Kenapa? Karena itu haknya Allah. Allah memerintah kepada kita. Tapi ketika urusan sholawat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang beriman, kalau kita mengaku beriman, maka jalankan perintah Allah dengan memperbanyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa wadiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Biar senang sholawatan, Bu. Lagi gendong anak sholawatan, lagi gendong cucu sholawatan, lagi masak sholawatan, lagi nyapu sholawatan. Tanpa disadari sholawat yang kita baca itu bisa menggugurkan dosa kita. Sholawat yang kita baca bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Coba angkat tangan siapa yang nggak punya dosa? Oh, nggak ada yang angkat tangan, termasuk saya juga. Angkat tangan siapa yang nggak punya dosa? Nggak ada. Kita semua pasti punya dosa.
Cara mengikisnya yaitu dengan cara diantaranya membaca Bu aktiru bis sholati alayya fa inna sholatakum alayya yaghfiruz dzunuba. Maka makalah Nabi SAW, aktiru bis sholati alayya, kata Nabi, ayo banyakin baca sholawat. Fa inna sholatakum alayya, karena sholawat kalian untukku akan menghapuskan dosa-dosamu. Jadi kata Nabi, biar banyak sholawat, dosamu akan dihapus oleh Allah. Ya Allah. Nah, karena itu yuk kita niatin setiap hari, setiap waktu, kapanpun, biar senang baca sholawat. Kalau baca sholawat, dosa terhapuskan. Ternyata bukan hanya dosa yang dihapuskan, Allah akan siapkan kelak nanti syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nabi akan memberikan syafaat buat kita. Jadi jadiin nih momentum pulang dari sini, kurangin nyanyinya. Kalau lagi masak, kurangin berdendang lagunya. Sesekali yang apa-apa, tapi jangan sampai kebablasan. Kalau lagi nyapu, kurangin nyanyinya. Apalagi di kamar mandi, jangan pakai nyanyi. Kalau lagi nyetir, lagi di jalan, lagi ngapain, pokoknya kurangin berdendang lagunya. Tapi kita isi dengan memperbanyak sholawat. Insya Allah sholawat itu akan menolong hidup kita. Amin ya Rabbal. Kenapa? Sholawat kita sama Nabi, tapi bentuk kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru masuk ke dalam tema. Jamaah sekalian, bentuk cinta kepada Nabi adalah menghidupkan sunnah, mengikuti akhlak. Karena kata Nabi gini, man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku maka terbukti mencintaiku. Jadi jangan kita ngaku saya cinta sama Nabi, sholawatnya udah banyak kok, tapi nggak mau ngerjain sunnah, nggak mau menjalankan sunnah. Naudzubillah min dzalik. Ini kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani, siapa yang menghidupkan sunnahku terbukti mencintaiku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, siapa yang mencintaiku dan menghidupkan sunnahku, nanti dia akan bersamaku di surga. Amin ya Rabbal. Pengen gak mau masuk surga? Surga yang mana? Pengen mewah, surga yang paling tinggi, tapi di mana aja deh gitu ya. Ternyata cara mendapatkan surga adalah apa? Hidupkan sunnah. Dengan menghidupkan sunnah terbukti mencintai Nabi. Kalau kita sudah terbukti mencintai Nabi, kelak nanti kita akan gampang dimasukin ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, jamaah sekalian, tema hari ini meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari seorang muslimah. Siapa sih Bu muslimah, Bu? Siapa muslimah? Dari bahasa muslim. Muslim itu adalah orang yang beragama Islam. Muslimah mu'annas artinya para perempuan-perempuan yang beragama Islam. Tapi jamaah sekalian, pasti terkait dengan anjuran-anjuran akhlak ini untuk semua manusia. Akhlak itu nomor satu. Jadi kalau disampaikan meneladani akhlak, emang harus akhlak yang harus kita upayakan. Bu, tadi kan ngomongin sunnah ya, ngomongin kebiasaan baginda Rasul, ngomongin sunnah. Makanya saya ingin menyampaikan akhlak yang harus kita garis bawahi. Kehidupan kita harus lebih baik akhlaknya. Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Coba angkat tangan siapa yang tahu hadisnya. Kelihatan orang-orang yang hadir di sini orang yang insya Allah paham dan sering hafalin hadis. Boleh angkat tangan siapa yang hafal hadisnya. Kalau satu-satu orang kayaknya pada malu, kalau bareng-bareng pasti pada hafal. Ada yang tahu hadis aku diutus untuk menyempurnakan akhlak? Innama bu'ithu liutammima. Tuh pada hafal semuanya. Tadi pas disuruh ngangkat tangan sendiri malu. Tadi ketika dipancing innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Oleh karena itu jamaah sekalian, akhlak apa aja sih sebagai muslimah yang harus kita lakukan agar kita bisa mencontoh dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bisa sampai jam berapa ini? Jam 11?
sampai jam 11. Baik, kurang lebih 35 menit lagi. Halo, assalamualaikum jamaah. Oh jamaah, alhamdulillah masih pada melek. Baik, ini yang ingin saya sampaikan. Bagaimana meneladani akhlak baginda Rasul buat kita sebagai muslimah? Pertama, menyadari bahwa apa peran kita. Muslimah itu kan banyak perannya ya. Di sini ada yang menjadi seorang istri, ada yang menjadi seorang ibu, ada yang menjadi seorang anak, ada yang menjadi seorang saudara, ada yang menjadi seorang tetangga. Berkawan dengan siapapun, kita ini masing-masing punya peran. Peran yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah pahami peran kita, yang insya Allah peran pertama ini semua kita miliki. Apa? Peran anak kepada orang tua. Wahai muslim muslimah, ketika engkau terlahir ke dunia, jangan lupa jasa kedua orang tuamu. Yang hadir di sini pasti punya orang tua. Siapa yang terlahir ke muka bumi jatuh dari pohon toge? Nggak ada. Semua kita terlahir dari rahim seorang ibu, baik jalurnya jalur pintu yang otomatis maupun pintunya pintu yang manual. Kalau yang manual yang mana? Yang dari perut, harus disobek dulu, sesar. Tapi kelihatan sih orang-orang sini kayaknya orde lama yang keluarnya dari pintu otomatis semua nih. Apa itu pintu otomatis? Pintu yang dari bawah. Ya mohon maaf. Artinya apa? Nggak pakai digunting, nggak pakai dibelah, nggak pakai. Emang udah jalur pintu keluarnya janin dari rahim seorang ibu. Dari manapun keluarnya, tapi kita tidak bisa melupakan jasa orang tua kita. Itu nih, pahami wahai muslimah, peran kita sebagai seorang anak berbakti kepada kedua orang tua. Berapa banyak seorang muslimah? Muslimah itu adalah seorang perempuan yang beragama Islam. Dia sukses, dia berhasil, tapi dia melupakan orang tuanya. Kenapa? Setan mencoba mengelabui pikirannya, menyibukkan hari-harinya, sehingga dia lupa punya orang tua yang harus dia perhatikan. Bu, dulu zaman Rasul itu pernah ada salah seorang sahabat pengen ikut perang dengan baginda Rasul. Rasul, saya pengen jihad, saya pengen ikut perang bersamamu, saya ingin mati dengan secara syahid, saya pengen jihad melawan musuh, saya pengen ikut perang. Cuma saya lagi bimbang. Kenapa? Karena di rumah masih ada orang tua yang perlu diurus. Mana yang harus saya pilih? Apa kata baginda Rasulullah SAW? Tanpa kau ikut perang pun, tapi kau mengurusin orang tuamu yang sedang sakit di rumah, itu pun jihad-jihad yang besar. Jadi jangan sekalian, kalau masih ada orang tua itu jangan dilupain. Yang masih ada di muka bumi, masih kita bisa pandang wajah orang tua, jangan dilewatin kesempatan itu. Karena berapa banyak anak yang sudah kehilangan orang tuanya, pengen orang tuanya hidup lagi, pengen ngurusin orang tuanya. Jadi kalau kita pengen meneladani akhlak mulia baginda Rasul, bagaimana perlakuan kita kepada orang tua, artinya perlakuan kita, akhlak kita yang memang betul-betul diperintah dalam syariat Islam. Bu, punya orang tua masih ada, mandangnya aja mendapatkan rahmat. Ibu mandangin wajah orang tua aja bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Apalagi sambil dipandang, sambil dipijitin, sambil dipandang, sambil hibur hatinya. Ketika masih ada, sambil dipandang, sambil nanya, ibu pengen makan apa, ntar saya bawain. Bapak lagi pengen apa, nanti saya beliin. Bukan dinilai dari harta, bukan, tapi perhatian kita. Dan karena itu kita niatin, ya, kalau kita pengen meneladani apa yang sudah dituntun dalam syariat Islam, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ketika Allah memerintahkan berbaktilah kepada Allah,
Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ayo sama orang tua, mohon maaf, ayo menyembah hanya kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan setelah itu jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Perlakukan orang tua dengan sebagaimana mestinya, maka insya Allah dia menjadi muslimah yang sejati. Alhamdulillah. Jadi makanya jangan lewatin kesempatan itu. Jadi saya yakin kalau urusan sama orang tua nggak ada yang pernah berani ngelawan. Nggak ada ustazah, saya sama orang tua tuh nggak ada masalah. Cuma kadang-kadang sama mertua masalahnya. Ada yang begitu masalahnya. Sama orang tua rapi, sama orang tua aman, tapi sama mertua belum teguran. Ada yang begitu? Mana orangnya? Karena hakikatnya mertua juga adalah orang tua kita. Dia menyerahkan anaknya buat kita. Itu anak digedein, disekolahin, udah bisa cari uang, sudah punya uang, begitu jadi kasih buat kita, uang hasil kerjanya buat kita. Tentunya kan kita harus menghargai orang tua. Iya ustazah, cuma kadang-kadang mertua saya suka kepo. Kadang-kadang itu ustazah nih, orang mertua saya kadang-kadang suka ikut campur. Jamaah sekalian, kita yang sebagai mertua belajarlah untuk menjadi mertua yang bijaksana. Udah nggak usah ikut campur sama urusan anak sama mantu, nggak usah. Biarkan aja sampai anak-anak, sampai mereka meminta pandangan kita, baru kita ikut campur. Tapi kalau memang misalnya belum diminta, udah jangan ikut campur supaya nggak pusing. Wahai menantu, tempatkan kita sebagai menantu yang pantas dicintai, disayangi oleh mertua. Kenapa? Anggaplah mertua orang tua kita. Ya, jadi mertua harus mertua yang bijaksana. Jadi mantu pun juga harus sayang sama mertua. Orang tua ada berapa, Bu? 3. Satu adalah orang tua ibu bapak kandung kita. Yang kedua adalah mertua kita. Yang ketiga adalah siapa yang menyampaikan, siapa yang mengajarkan ilmu kepada kita, guru-guru kita. Mereka pun adalah orang tua. Karena itu seorang muslimah yang baik, dia menjaga akhlaknya, menjaga dirinya, dia tetap bisa berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya Rabbal. Saya nggak panjang-panjang kalau bahas tentang orang tua, karena saya yakin yang hadir di sini anak yang solehah semua. Anak yang berbakti semua. Ini yang kedua saya mau sampaikan, bagaimana peran kita menjadi seorang anak menjalankan peran kita sebagai seorang ibu untuk anak-anak kita. Bu, kita sering dengar ya, al-ummu madrasatul ula, ibu itu adalah madrasah pertama buat anak-anaknya. Bu, halo, assalamualaikum. Nih, hati-hati, ujian sekarang bagi seorang ibu, bagi seorang perempuan adalah ada setan, namanya setan gepeng. Ya, saya yakin yang hadir di sini pasti ngebawa itu sekarang setan gepengnya. Kalau ketinggalan, balik lagi supaya tuh setan gepengnya ke bawah. Tapi bukan artinya semua itu jadi mudarat. Handphone ini, setan gepeng ini, kalau kita pergunakan dengan bijaksana, maka dia akan mendatangkan kebaikan. Tapi kalau kita ikutin dia, kita terlena dengannya, maka nanti setan gepeng itu akan memudaratkan hidup kita. Apalagi bikin lalai tugas kita sebagai seorang ibu, lupa ngasih makan anaknya. Ada nggak yang suka begitu? Ada kadang-kadang. Berapa banyak ya saya lihat tuh di beberapa informasi, juga dari media sosial juga, ada orang tua asyik lihat handphone, asyik lihat sesuatu yang ada di handphone, lagi jalan di pinggir jalan, anaknya nggak diperhatikan, akhirnya mohon maaf keserempet kendaraan. Ada yang lagi di mall, lagi fokus orang tuanya sama handphone, tiba-tiba anaknya mendapatkan kesusahan. Anaknya ada yang di eskalator apa ya. Ya Allah, itu ujian kita buat orang tua. Nggak usah keluar-keluar, di rumah. Pertanyaan saya, ibu lebih senang mana?
Lebih senang mana megang penggorengan sama megang handphone? Kadang-kadang zaman dulu pegang penggorengan fokus masak, sekarang pegang penggorengan, pegang sudut, tangan kirinya pun juga pegang handphone. Sekarang nidurin anak, tangannya pegang handphone. Tidurin anak pegang tidurin bapaknya pegang handphone apa enggak? Nih ujian kita. Akhlak kita juga harus kita tunjukkan menjadi akhlak yang mulia. Peran kita sebagai seorang ibu adalah uswatun hasanah, suri tauladan untuk anak-anak kita. Bu, kita kadang-kadang bilang, aduh saya pengen banget punya anak, gampang disuruh sholat. Anak itu niru ibunya, anak itu niru orang tuanya. Kalau orang tuanya bilang, nah ayo sholat, udah waktunya azan, emaknya masih pegang handphone. Mana bisa kita untuk membentuk karakter anak, menjadikan anak ini gampang diatur kalau tidak dicontohkan dari seorang ibu. Pengen deh punya anak tuh kalau ngomong santun, pengen punya anak kalau ngomongnya tuh nggak tinggi, nggak marah, nggak emosian. Coba lihat bagaimana kita ketika bicara. Kadang-kadang kita lupa apa yang kita lakukan itu gampang banget dicontoh oleh anak-anak kita. Bu, pernah nggak ngalamin kita punya anak nggak kita ajarkan khusus buat sholat, tapi ketika kita sholat sekali, 2 kali, 3 kali, mereka lihat kita sholat, keesokan harinya bisa tuh dia sholat. Kadang-kadang anak batita bawah 3 tahun, balita bawah 5 tahun itu nungging gitu ya, seolah-olah mencontohkan gerakan ruku sujud kita. Itu contoh. Kenapa? Hati-hati, segala sesuatu yang terjadi pada kita, yang kita lakukan bisa gampang ditiru oleh anak-anak kita. Bu, assalamualaikum. Ibu lagi di kamar mau pergi kondangan, dandan, nggak ngajarin anak perempuannya dandan, cuma dia ngeliatin, oh pakai lipstik itu di situ, oh kalau ini tuh begini, oh begitu, direkam. Keesokan harinya lipstik kita patah semuanya, bedak kita rusak semuanya. Kenapa? Karena anak kita mencontoh perilaku kita. Oleh karena itu hati-hati ya, akhlak kita sebagai seorang ibu bukan hanya di luaran, apalagi di dalam rumah ya. Di luar dalam rumah tunjukkanlah akhlak kita sebagai muslimah, tunjukkanlah akhlak kita. Bagaimana caranya? Bersikaplah sebagaimana mestinya. Keluar jangan lupa tutup aurat, kemudian ketika berbincang dengan anak dengan kelembutan, kemudian jangan sampai kita melakukan sebuah kemaksiatan dicontoh sama anak, berdampak bahaya untuk anak-anak kita. Jadi akhlak kita, ingat, nggak ada yang lihat di rumah ini, tapi anak bisa meniru, anak bisa mengintip, anak bisa melihat karakter kita. Itu yang keberapa, Bu? Yang ketiga, peran kita jangan lupa. Nah ini yang rada-rada berat nih, peran kita sebagai seorang istri buat anak, peran kita sebagai istri buat pasangan kita. Bu, assalamualaikum. Ini yang hadir di sini ketika punya suami, niatin pulang dari sini jadi istri yang lebih solehah, lebih baik buat pasangannya. Nah, kadang diizinin sama suami ngaji, kok kayaknya nggak ada perubahan, malah abis ngaji kok kayaknya makin berani, kok semakin ngaji kayaknya semakin merasa lebih pandai, ngomongnya lebih tinggi, lebih emosi. Jangan. Kenapa? Karena sudah seharusnya orang kalau habis ngaji harus lebih baik akhlaknya, khususnya kepada pasangan. Ya, Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Katakanlah, sama enggak sih orang yang ngaji sama orang yang enggak ngaji? Pasti beda. Sama enggak orang yang suka duduk di kajian dengan orang yang tidak suka duduk di kajian? Tentulah berbeda. Kita bedakan. Kita orang yang senang duduk di kajian, meskipun kajiannya sebulan sekali, nggak apa-apa. Meskipun kajiannya seminggu sekali, nggak apa-apa. Banyak kajian-kajian online, simak, ikutin, insya Allah akan menambah ilmu dan meningkatkan kualitas kita. Apalagi sebagai seorang istri, Bu, masuk surga buat istri gampang banget.
Ya, kata Nabi, "Iza sholatil mar'ah khamsaha." Ayo, seorang perempuan, seorang istri dia jaga sholat 5 waktunya, nggak ngomongin sunnah enggak. Wa shamat syahraha, dia jaga puasa di bulan Ramadannya. Wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatannya, nggak gampang, nggak mudah membuka aib diri dan keluarganya. Wa ata'at zaujaha, dia taat kepada suaminya. Kilalaha, akan dikatakan kepada perempuan tersebut, udkhulul jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah ke dalam surga dari pintu mana yang kau kehendaki. Masya Allah. Pengen masuk surga, Bu? Pengen masuk surga? Ternyata cara masuk surga diantaranya jadi istri yang soleh. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, pengen gitu, pengen banget kita menjadi istri yang solehah, yang subhanallah kita bisa meneladani akhlak dari Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Bu, kenal nggak sama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha? Kalau Sayyidah Khadijah enggak, Ustazah. Kalau empok Khadijah ada tuh di sebelah situ. Empok Khadijah biasa dipanggilnya siapa? Itu. Hah? Ada ya, insya Allah. Jamaah sekalian, gimana caranya tiru bagaimana Sayyidah Khadijah ketika mendampingi baginda Rasulullah SAW? Ustazah, itu kan Sayyidah Khadijah. Iya, tapi kita tiru, kita contoh. Kalaupun kita tidak bisa menjadi Sayyidah Khadijah, paling tidak jejak-jejaknya, atharnya bisa kita contoh agar kita menjadi muslimah yang istimewa. Bu, kan baginda Rasul ketika pulang dari Gua Hiro, ya, Jabal Nur, itu kan mendapatkan wahyu yang pertama. Kemudian bagaimana ketakutan baginda Rasul ketika ditampakkan bentuk rupa yang benar-benar nyata, yang sebenar-benarnya itu bentuk dari malaikat Jibril alaihissalam. Ketakutan karena sayap terbentang jauh kanan dan kirinya, sangat khawatir, sangat takut baginda Rasul. Zammiluni, pulang sampai rumah ketakutan, ya, ketakutan. Baginda Rasul mengatakan, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Tuh, Sayyidah Khadijah dengan sabar, dengan tenang menenteramkan baginda Rasul sampai tenang, baru ditanya, ada apa gerangan wahai suamiku? Bu, mau tanya, suami kalau tiba-tiba pulang badannya meriang, ibu selimutin nggak? Ibu kalau suami pulang tiba-tiba lagi ketakutan, ibu tenangin nggak? Kadang-kadang suka lupa. Begitu suami pulang langsung dicecer dengan pertanyaan, dari mana aja, kemana aja, WA nggak dibales, WA nggak dibaca, kemana aja, jam segini baru pulang. Ada yang begitu? Mana dia orangnya? Kemarin mungkin begitu, pengennya emosi sama suami, tapi mudah-mudahan pulang dari tempat ini kita ingin menjadikan akhlak kita lebih mulia daripada sebelumnya, akhlak kita ingin lebih baik daripada sebelumnya. Maka insya Allah momentum bulan kelahiran baginda Rasul, momentum kajian tentang akhlak, maka pulang pengen menjadi istri yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal. Gampang banget ternyata seorang istri masuk surga. Sholat 5 waktu, jaga puasa Ramadan, taat sama suami, menjaga kehormatannya, udah dijamin dia masuk ke dalam surga. Ujian nih kadang-kadang ya, ujiannya itu terkadang kalau seorang muslimah, seorang perempuan, seorang istri, terkadang dia punya kelebihan. Kelebihan apa kira-kira? Kelebihan berat badan, kelebihan kemampuan. Kadang-kadang ujiannya seorang istri kalau dia punya kelebihan dari suaminya, disitulah terkadang ujian untuk dia kufur dengan pasangannya. Mau tuh bilang ya. Tapi di
di akhir zaman semacam ini, mohon maaf, bukan saja hanya seorang istri yang sukses, tapi kadang-kadang orang istri yang rumahan sekalipun suka melupakan kelebihan-kelebihan atau pemberian dari pasangannya. Pernah ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, baginda Rasul bercerita kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakrin, saya kemarin diperjalankan dengan Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, melintasi 7 lapis langit, sehingga saya bisa melihat dalamnya surga dan dalamnya neraka. Saya melihat di dalam neraka tuh banyak banget kaum perempuan. Itu yang saya khawatirkan," kata baginda Rasul. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, "Apa yang terjadi? Kenapa mereka perempuan-perempuan banyak sekali berada di dalam api neraka? Apakah mereka kufur kepada Allah?" Kata Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada Rasul, kata baginda Rasul, "Enggak, mereka enggak kufur kepada Allah. Mereka sholat, mereka ibadah, mereka bahkan menutup aurat, akan tetapi mereka kufur kepada pasangan-pasangan mereka. Mereka suka melupakan pemberian, suka melupakan kebaikan-kebaikan dari pasangan-pasangan mereka." Bu, makanya setiap hari biar senang mengucap kalimat alhamdulillah. Kalau kita sering mengucap alhamdulillah, akan refleks semua pemberian dari siapapun, termasuk dari pasangan kita, maka kita mengucapkan alhamdulillah. Jangan melupakan kebaikan dari pasangan. "Bang, saya nggak pernah bahagia loh sama abang. Hidup 10 tahun berumah tangga, saya nggak pernah bahagia." Kata suami, "Nggak pernah bahagia?" "Enggak, tapi anak kita udah 5 loh." Seorang perempuan itu memang katanya ahli sejarah ya. Kesalahan yang telah lalu gampang diingatnya. Kesalahan pasangan tuh di masa yang lalu tuh suka gampang diingatnya. Memang ketentuan, memang sudah sunnatullah, perempuan itu sensitif pakai perasaan. Jadi makanya kalau ada sesuatu yang mengecewakannya gampang atau mohon maaf lupa untuk dilupakan. Bu, seorang perempuan itu memang sangat sulit melupakan ketika dia dikecewakan, apalagi sama pasangan, ya. Sehingga kelebihan-kelebihan, kenikmatan yang dia dapati itu kadang gampang dilupakan sebab satu kesalahan. Oleh karena itu kita mudah-mudahan bisa semakin belajar. Iya sih Ustazah kecewa, tapi mudah-mudahan tetaplah kita bisa menjadi istri yang solehah. Amin ya rabbal. Bakti kepada pasangan kita, bakti kepada suami. Ada yang nyaut, Ustazah tapi suami yang gimana dulu? Enak aja. Jamaah sekalian tahu nggak? Ada 4 perempuan surga. Ya, ini perempuan yang dimuliakan dalam Islam, bahkan sudah dijamin masuk ke dalam surga. Ya, Sayyidatu Ahlul Jannah. Ada 4 perempuan surga yang sudah dijamin surga. Yang pertama Sayyidah Maryam bintu Imran. Sayyidah Maryam bintu Imran itu dikenal seorang perempuan yang suci. Dia menjaga kesuciannya. Ibu suka baca surat Ali Imran, itu menceritakan tentang keluarganya Imran. Imran itu bukan nabi, bukan rasul, tapi seorang pria yang penuh dengan kebaikan, sampai namanya diabadikan di dalam Al-Quran. Ya, Imran punya istri namanya Hannah, lama nggak punya anak. Sudah usia lanjut, tiba-tiba Hannah ada tanda-tanda kehamilan. Kemudian saking girangnya nazar, ini nazartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Bernazar, ya Allah, saya nazar nih anak yang saya di kandungan ini, kata Hannah, saya akan persembahkan ketika lahir untuk menjaga Baitul Maqdis. Nazar, kenapa? Senang, girang karena punya anak, senang karena hamil. Ini nazar tuh ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernazar nih, anak ini akan aku jadikan kelak ketika terlahir menjaga Baitul Maqdis. Begitu lahir anaknya bukan laki-laki, perempuan. Ini sama itu Maryam. Oh, anaknya terlahir perempuan, tetap ikhlas.
aku beri nama dia Maryam, wa ini u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Oh, yang terlahir perempuan, aku beri nama dia Maryam. Maryam bintu Imran, Maryam anaknya Imran. Karena punya nazar diletakkanlah di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis usia ada yang dalam satu riwayat ada yang mengatakan 8 tahun, 11 tahun, 12 tahun, wallahu a'lam ala kulli hal. Maryam kecil diletakkan di Baitul Maqdis. Dia menjaga kesuciannya, dia menjaga kehormatannya. Tidak, jangankan berbicara dengan laki-laki asing, berjumpa pun tidak. Ya, tapi kemudian pada waktu yang ditentukan ditiupkan roh pada rahimnya Ibu Maryam. Siapa yang ditiupkan roh di dalam kandungan Ibu Maryam tanpa disentuh oleh seorang laki-laki? Yaitu Nabiullah Isa alaihissalam. Nabi Muhammad mah lain cerita. Nabiullah Isa alaihis. Jadi Nabiullah Isa alaihissalam, Nabiullah Isa bintu Maryam, Maryam bintu Imran. Ya. Seorang manusia yang terjaga kesuciannya, dia nggak berjumpa dengan laki-laki manapun, tapi dimuliakan oleh Allah. Ya, dihina, dicaci, dimaki. Kenapa? Kok bisa mengandung? Pasti dia sudah berbuat zina. Apa yang dilakukan oleh Sayyidah Maryam? Diam aja. Allah Maha mengetahui segala-galanya. Oleh karena itu di antara akhlak mulia kita nih Bu, kalau pengen jadi penghuni surga seorang muslimah adalah kalau ada orang mencaci maki kita, merendahkan kita, udah nggak usah dibalas, ntar Allah aja yang mengatur segala-galanya. Sayyidah Maryam yang pertama, Maryam bintu Imran. Yang kedua, siapa perempuan surga? Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, imra'atu baginda Rasul, istri baginda Rasul, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Yang kita suka mendengarkan kisah tentang kesetiaannya. Beliau orang yang dermawan. Bahkan kata beliau, kata Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kalau saja aku sudah meninggal dunia, kalau tulang-tulangku ini bisa mendukung, bisa membantu perjuangan dakwahmu, maka bukalah kuburku, ambil tulang belulangku untuk kau jadikan tempat atau alat untuk berjuang. Kira-kira istri sekarang ada nggak yang begitu? Bang, pokoknya hartamu hartaku, hartaku. Emang hartanya suami punya siapa Bu? Harta suami punya istri. Hartanya istri? Coba saya ulang. Ada yang janggal ini nih. Hartanya suami, hartanya istri, hartanya coba saya ulang. Uangnya suami berarti uangnya istri. Uangnya istri berarti uang istri. Uangnya suami yang mana berarti ya? Nggak ada, dia pokoknya kerja aja. Wahai para suami, pokoknya kerja setiap bulan store gitu. Kasihan suaminya. Yang betul adalah di dalam hartanya suami ada haknya istri. Kalau haknya sudah dipenuhi, udah itu hak kita. Kita nggak perlu mengetahui berapa rekening saldonya, nggak usah. Kecuali kalau suami koret, medit, bakhil, merapat jahe, mereka hese, boleh nggak ngambil duit di dompet suami? Boleh. Bukan ngambil uang suami loh, tapi ngambil hak kita. Kenapa? Karena ada hak kita di dalam hartanya suami yang belum diberikan. Tapi tolong ambil yang memang sesuai kebutuhan, buat makan aja, ya, buat kebutuhan rumah tangga aja. Jangan yang lain-lainnya, jangan. Ini jangan diajarikan dalil ini boleh ngambil uang suami, jangan. Ketika suami sudah memberikan hartanya, memberikan nafkahnya, udah, yang lain nggak boleh kita intip. Uang yang lain itu uangnya suami. Karena hak kita sudah dipenuhi. Tapi memang uang kita silahkan, itu hak uang kita sepenuhnya. Ya, ibu mau pakai apapun secara bijaksana silahkan tanpa izin suami pun nggak ada masalah. Tapi istri yang baik akan bercerita pengeluarannya, suami yang baik akan terbuka tentang keuangannya. Setuju? Masya Allah. Ya Ustazah, duit suami duit saya lah, duit saya kayak duit saya. Masya Allah ya.
Jadi Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid murah kepada baginda Rasul, berjuang. Sayyidah Khadijah itu orang yang dermawan, mensupport kegiatan-kegiatan dakwahnya baginda Rasul, Masya Allah. Makanya dijadikan penghuni surga, wanita pertama yang masuk ke dalam agama Islam, yang percaya dengan baginda Rasul, yang setia dengan pasangannya, yang berderma dengan perjuangan baginda Rasul, Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid. Jadi kalau kita pengen jadi perempuan surga, ikuti jejak Sayyidah Khadijah, bakti sama suami, meskipun punya kelebihan harta, menjadi saudagar yang kaya, punya uang banyak, pekerjaan kita lebih hebat daripada pasangan, tetap di hadapan suami kitalah sebagai seorang istri yang berbakti kepada pasangan kita. Yang ketiga, siapa perempuan surga? Yang ketiga adalah Sayyidah Fatimah bintu Rasulullah. Sayyidah Fatimah, putrinya baginda Rasul. Ya Allah, akhlaknya sangat mulia, anak seorang pemimpin. Sayyidah Fatimah bintu Rasul, anak seorang khalifah, anak seorang pemimpin, tapi tetap dermawan, tetap bersahaja, tidak berlebihan. Mohon maaf, kadang-kadang maaf, seorang anak sekarang, seorang perempuan, kadang-kadang mohon maaf diuji sebab dia anak seorang yang memiliki jabatan, akhirnya jalannya petantang petenteng. Ibu tahu nggak petantang petenteng? Apa itu? Iya, udah terjemahin sendiri kalau gitu. Ya Allah, Sayyidah Fatimah dengan kesederhanaannya, hidup tidak berlebihan, padahal ayahnya seorang pemimpin, tetap punya kehidupan yang sangat sederhana. Sayyidah Fatimah bintu Rasul juga sangat setia dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dengan kesederhanaannya, tetap menerima kekurangan dari pasangannya, dijadikan penghuni, dijadikan wanita surga. Bu, yang keempat nih nyambung sama yang tadi kita bahas. Enak aja misalnya ibu bilang kita harus berbakti sama suami, tapi suami yang kayak gimana dulu? Nah itu harus salah, harus kita rubah pemikiran kita. Bu, yang keempat nih, siapa penghuni, siapa perempuan penghuni surga? Sayyidah Asiyah bintu Muzahim. Siapa Sayyidah Asiyah? Istrinya Fir'aun. Modelnya kayak apa? Jahatnya ada, kejamnya ada, sombongnya ada, ya. Tapi memiliki istri Sayyidah Asiyah bintu Muzahim. Ternyata Sayyidah Asiyah dengan kesabarannya ditempatkan di syurganya Allah Subhanahu. Kayaknya suami kita nggak Fir'aun amat. Ya suami kita juga nggak jahat amat. Sholat mah jalan, ngasih rezeki jalan. Kalaupun sesekali kadang-kadang suka mungkin karena lelahnya, karena capeknya, ada kurang sikap, kurang berkenannya, ya udah maklumin aja selama tidak kekerasan dalam rumah tangga. Kalau sudah ada KDRT, maka wajib kita melapor untuk menyelamatkan diri kita. Bukan berarti saya mau bakti sama suami ustazah, dikit-dikit ditabokin, besok dipukulin, saya mau bakti. Bukan itu. Bakti itu adalah mengikuti perintahnya selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, dan tetap sabar dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga selama tidak kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kalau sudah ada kekerasan, kita harus membela diri, menyelamatkan jiwa kita. Wajib dalam Islam untuk hifdzun nafsi, jagain jiwa, jagain diri. Kalau ada sesuatu yang mengancam jiwa kita, mengancam nyawa kita, maka hukumnya wajib untuk melaporkan. Tapi kalau misalnya suami cuma ngomong kenceng dikit, dulu suka kasih bunga ustazah, sekarang nggak pernah kasih bunga. Dulu kadang-kadang kalau ngomong ada lembut ustazah, sekarang agak kencengan dikit. Kadang-kadang kalau dulu tuh suka kalau lagi ketiduran depan TV digendong, sekarang nggak pernah digendong lagi. Ada suami itu berat ustazah, gimana saya bisa gendong? Tangan saya udah sakit duluan. Kalau ada perubahan-perubahan yang tidak mengganggu jiwa kita, yang tidak merusak jiwa dan mental kita, maka bismillah, jadikanlah itu kenikmatan dalam rumah tangga, yang insya Allah kenikmatan itu berbuah kesabaran. Kesabaran itu yang insya Allah akan menjadikan kita menjadi calon penghuni surga, menjadi muslimah yang sejati. Amin ya Rabbal. Dan yang terakhir, bagaimana peranan kita untuk memiliki akhlakul karimah sebagai teman-teman di majelis, ya. Jangan
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Udah, kita punya temen nih yang saling mendukung, mensupport kegiatan-kegiatan baik, pegang, jangan dilepas. Kenapa? Karena teman yang membawa kita dekat kepada Allah, maka itu adalah teman yang sangat berharga. Tapi kalau ada teman yang sekira-kira bikin jauh kita sama Allah, boleh kita menjaga jarak, Bu. Tapi maksud di sini adalah ketika kita bergaul, kadang-kadang ada teman nyakitin kita, betul apa enggak? Kadang-kadang kalau lagi bergaul, ada kita kedengaran orang rendahin kita, orang menyakiti kita secara langsung ataupun tidak, maka tugas kita adalah seperti akhlak baginda Rasul. Nih, sil man koto aka, udah sambung aja sama orang yang memutuskan hubungan kepadamu. Wa'fu amman zolamaka, udah maafin aja kalau ada orang yang berbuat zolim kepada kita, biasanya terkait dengan tetangga, dengan keluarga, dengan teman, dengan sahabat. Ketika bersosialisasi, ketika sedang berkawan, berteman, ada slack, ada sebuah salah paham, ada sebuah salah penerimaan, ada sebuah kekeliruan, maka jalan terbaik adalah udah berdamai saja. Jangan ciptakan permusuhan, jangan ciptakan perkelahian, tapi tambahkan kecintaan kita sesama. Insya Allah itulah akhlak mulia yang dicontohkan di dalam syariat Islam. Mudah-mudahan bisa kita amalkan, amin ya rabbal. Itu ya Bu ya. Jadi ketika sebagai muslimah peranan kita banyak. Ayo sebagai anak bakti sama orang tua, sebagai ibu ayo kita bisa menjadi contoh uswatun hasanah buat anak-anak kita. Kita sebagai seorang istri, jadilah istri yang bisa berbakti kepada suami kita. Kita sebagai muslimah ayo bisa menjadi orang yang baik kepada siapapun, kepada muslimah lainnya, meskipun mereka belum baik kepada kita, tapi tugas kita tetap menjadi orang yang baik, amin ya rabbal. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita telah sama-sama mendengarkan materi seputar bagaimana sikap Rasulullah menjadi seorang muslimah dari